Pada udah ngopi belum? Nah, kalian pasti setuju kalau ngopi itu merupakan kegiatan yang paling cocok untuk mendukung kegiatan produktivitas. Nih bang, ngopi, jaktim, lu orang asik banget. Langsung aja sini, stok ke rumah gue. Kita Ini bang, ngopi. Salah, Rio udah. Ini. Karena kebukti kalau ngopi itu emang kegiatan paling pas untuk semakin mendukung otak kita untuk berpikir secara cerdas. Tapi kalau bikin kopi masih ribet, kudu nunggu masak air sampai anget, apalagi nggak enak banget waktu masak air sambil kebelet. Mending nonton video kali ini karena kita bakal cobain mesin kopi terkini dengan teknologi, jadi bisa nikmatin kopi setiap pagi tanpa perlu pakai emosi. Pasti dari kalian punya selera masing-masing untuk bikin kopi ataupun menikmatinya. Kayak ngopi itu sebuah kegiatan yang wajib, udah jadi satu dengan kegiatan produktif kita. Kayak belum ngopi rasanya nggak enak gitu, kerja jadi males, kurang semangat, bikin skrip jadi lama banget. Kalau yang kita rasain di studio DKID itu kayak gitu. Dan syuting kadang kurang semangat gitu. Ya wajar kalau openingnya tadi mungkin kurang semangat gitu ya, karena memang belum ngopi. Makanya di video kali ini kita bakal bahas gimana bikin kopi yang smart. Emang sepenting itu ya bikin kopi secara smart. Buat kita, yaitu saya dan Dika, itu penting banget. Karena ya seperti kalian tahu kalau kita upload di channel itu 2 kali. Jelas waktu produksi jadi makin padat banget. Terus kegiatan yang kita lakukan juga banyak banget. Kadang hampir nggak punya waktu buat bikin kopi secara manual. Kayak harus masak air, terus kadang kalau kita lupa masak air jadi ya nggak cakep gitu. Tapi gosong panci di DKID itu sering banget gosong dan terhitung kita beli panci untuk masak air itu udah 5 kali. Atau saya pernah sekali tuh hampir bakar studio ini karena ya nggak sengaja lupa matikan kompor waktu masak air. Dan untuk ngadepin hal tersebut kayaknya kita udah nemuin solusinya ya dengan gunain smart coffee dari Bossman ini. Nah kalau untuk merek Bossman kayaknya kita udah pernah bahas di beberapa video DKID yang lalu. Ya intinya produsen beberapa peralatan rumah tangga yang dikemas sebagai smart home. Jadi secara otomatis gitulah. Kayak Bossman Smart Coffee Maker ini. Tapi sebelumnya kenapa sih ini disebut smart kayak pintar gitu. Sedangkan yang di sebelahnya yaitu grinder ini nggak disebut smart. Ya menurut saya secara sederhana sih sebuah alat yang dibikin secara otomatisasi bisa bekerja secara sendiri. Misalnya udah di schedule atau kita jadwalkan kapan dia bekerja ataupun berhenti secara otomatis. Mirip kayak lampu bisa mati ataupun nyala secara otomatis. Ataupun peralatan elektronik lainnya yang terjadwal mati nyalanya. Ya tentu dengan keuntungan utama kita bisa hemat energi ataupun listrik. Jadi kita bisa ambil bagian untuk peduli lingkungan atau hemat daya. Kemudian yang kedua kita bisa punya waktu yang banyak atau lega banget untuk lakukan kegiatan utama kita tanpa perlu terganggu oleh kegiatan yang ringan-ringan kayak secara sederhana tuh bikin kopi gitu. Nah Bossman Smart Coffee ini udah kita pakai hampir 2 minggu dan kebukti emang bisa banget untuk mempermudah kegiatan ngopi kita atau bikin kopi kita itu jadi sangat simple dan easy gitu bro. Langsung aja kita praktekin untuk gimana cara pakainya. Kalau teman-teman lihat di bagian depan sini kita dapetin kayak layar gitu menunjukkan waktu ya. Secara sederhana ya mungkin bisa juga untuk membantu alat ini mendeteksi waktu. Kemudian yang kedua ada beberapa tombol. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 tombol yang kita bisa manfaatkan. Jadi yang pertama ada tombol WiFi untuk menghubungkan dengan smartphone kita. Dan langsung bisa terhubung dengan aplikasi bawahnya yaitu Bossman Smart Home. Kemudian ada min dan juga max. Jadi ada minimum dan juga maksimum waktu durasinya. Kemudian ada tombol untuk on dan juga off. Dan timer juga. Dan yang terakhir ada strong. Jadi kita bisa dikasih 2 opsi pilihan kopi yaitu strong ataupun normal. Jadi lebih simpelnya kita bisa pakai aplikasi sih sebenarnya. Nah kemudian di bagian bawah sini kita dapetin juga teko untuk nanti kita tampung kopinya. Terus kalau teman-teman lihat di bagian samping ada takaran air. Jadi secara sederhana tuh konsepnya kayak teko pot ya. Kayak mocha pot, sorry. Jadi di bagian belakang sini kita bisa taruh airnya. Kemudian sesuai takaran yang kita bisa ukur. Jadi ada 4, 6, 8, 10, 12. Ya ini menurut saya kayak 4 gelas ataupun takaran mililiternya. Kemudian di bagian tengah kita bisa tempatkan kopi yang sudah digiling. Dan secara sederhana sebenarnya alat ini bekerja sama kayak konsep bikin kopi V60 ataupun ya bisa dibilang Vietnam drip lah mungkin ya.
Karena kalau pakai V60, kalau kita ngopi di cafe gitu kan, pakai kertas, contong gitu kayak cone. Nah, kopinya dimasukin situ, terus kita bisa pouring atau taruh air mendidihkan, tuangkan air mendidihnya itu supaya kopinya jadi blooming gitu kan. Dan kopi secara otomatis bakalan turun. Nah, sebenarnya konsep itu hampir sama, cuman bedanya ini ya V60-nya besar gitu ukurannya. Jadi ini saringan, bukan saringannya Sasuke. Tapi saringan dari kopinya, jadi nanti kalau airnya mendidih, dia bakal tertuang otomatis ke bagian sini, bagian kopinya tadi, dan langsung turun ke bagian tekonya. Jadi karena tekonya kita udah isi air, langsung aja kita masukin dan praktekkan gimana bikin kopi yang mantap. Oke? Oke. Dengeran ya pasti ya? Oke, kita tuangin dulu ya. Oke, setelah kita tuangin, kita masukkan kembali, tapi sebenarnya jangan ditutup dulu karena kita bakal masukkan biji kopi yang setelah kita giling. Untuk video kali ini kita cobain untuk pakai biji kopi Arabica. Sebenarnya kopi itu macam-macam, tergantung selera. Buat yang suka kopi pagi agak ada asam-asamnya bisa cobain untuk ngopi dengan biji kopi Arabica. Kalau untuk produktivitas misalnya buat kerja ataupun lembur gitu, kalian bisa cobain untuk minum kopi Robusta karena kalau Robusta itu lebih nendang gitu untuk adrenalinnya. Dan buat teman-teman juga biasakan kalau yang sensitif lambungnya bisa makan dulu supaya lambungnya nggak terlalu kerasa sakit kalau misalnya ngopi gitu kan, karena kopi yang kita bikin tuh juga strong gitu cuy. Oke. Nah, untuk alat kedua ini kita pakai grinder dan ini belum otomatis, jadi ini alat pendukung aja. Sebenarnya kita mau cobain itu smart coffee-nya ini, cuman kita harus grinder dulu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai kopi sasetan ataupun kopi yang udah beli di minimarket gitu yang udah bubuk, ininya mau bikin kopi tubruk itu bisa sebenarnya. Cuman karena saringannya itu masih kayak gini, kayaknya bakalan tembus sih untuk ampasnya. Langsung aja kita grinder itu. Oke, kita atur untuk tingkat kekasarannya 25, langsung aja. Oke, kita timbang dulu biar lebih afdol gitu kan. Ala-ala barista cuy. Sebenarnya selera sih, biasanya untuk satu ukuran cup kopi biasanya sekitar 12 gram. Cuman karena kita mau bikin sekitar 6 kopi atau lebih, kita mau bikin 12 kali 5 aja, sekitar 60 gram ya. Kita lagi cobain untuk secepat apa sih sebenarnya smart coffee ini. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian sini langsung kelihatan tuh dripping. Jadi air kopinya itu udah langsung turun. Padahal masih belum sampai 1 menit gitu kan. Kita tinggal tungguin aja kira-kira dia bakal ready itu berapa lama. Sampai selesai kita kira-kira ya bikin sekitar 5 gelas kopi. Mantap nih. Aroma kopi itu emang aroma produktif cuy. Jadi kerasa saya siap untuk bekerja. Kayak gitu loh. Oke, kita tungguin ya. Dan setelah saya sampai bawa sendok nih, udah siap-siap mau nyeduh ya kan. Nah, sebenarnya menurut saya cukup cepat ya untuk menghasilkan sekitar 6 takaran gelas kopi. Kita cuma butuh waktu 7 menit. Kita udah timer dan saya pikir kalau mesin tuh bikinnya bakalan ya intinya pokoknya dituang ataupun langsung air panasnya itu nggak pakai takaran. Sedangkan kalau kita lihat mas-mas barista gitu kan, nuangnya gitu kan secara pakai feeling gitu kan, langsung serut supaya kopinya blooming dulu baru. Nah sebenarnya kalau tadi dibuka saya udah sempet lihat. Jadi konsepnya itu dia air ditaruh di tangkinya. Kemudian setelah dia dipanaskan, air bakalan naik dan langsung masuk ke bagian sini teman-teman. Kalau teman-teman lihat tuh. Nah, bagian sini tuh. Dia bakalan otomatis menuangkan air. Cuman menariknya nih mesin kopi ini nuangin airnya itu nggak langsung banyak gitu. Jadi dia bakalan secara bertahap untuk nuangin kopinya. Jadi kayak kuangin terus udah tuangin, cuman memang nggak muter sih, dia bakalan nuangin air secara sedikit-sedikit ke bagian kopinya langsung gitu. Dan menurut saya itu bakalan ngasilin kopi yang enak sih karena nggak dituang langsung dan pokoknya air bakalan turun secara otomatis, nggak gitu sih. Oke, mantap, kita bakal cobain sekarang.
Nah ini jadi satu teko lebih ya. 6 sesuai takaran nih, jadi 6 gelas. Nah sebenarnya preferensi menikmati kopi itu macam-macam. Buat teman-teman yang suka ngopi pakai gula boleh tambahkan gula sedikit dan langsung bisa diseduh. Cuman bisa diaduk maksudnya. Cuman buat yang nggak suka pakai gula juga langsung tinggal dituang ke gelas dan kita bisa langsung nikmatin. Nah, cuman karena saya orangnya seneng pakai sedikit gula, jadi kita tambahin aja biar nggak terlalu pahit gitu kan. Cukup hidup kita aja yang pahit. Kopi mah jangan gitu kan. Kita cobain sekarang untuk kopinya ya. Emang ya kalau udah kopi produktif itu kayak udah jadi satu gitu. Nah satu lagi kalau ngopi pakai itu enak gitu. Kenapa? Coba kita coba ngopi nyeruput tanpa gitu kan. Gak enak. Enakin ngopi pakai Nah lebih enak lagi kalau bikin pakai smart coffee nih, dan kita emang udah cobain selama beberapa hari. Emang kebukti alat ini emang bikin hidup kita semakin praktis. Udah selamat tinggal. Sama bikin kopi pakai cara lama yang harus masak air dulu. Menurut saya buat orang-orang produktif yang bener-bener jamnya itu sibuk, jadi kerasa kurang aja kalau misalnya harus nyempetin waktu buat bikin air panas terus nyeduh kopi kayak gitu kan. Lebih rumit. Jadi waktu yang kita butuhkan jadi lebih lama buat mengawali hari. Kalau pakai smart coffee ini kita juga bisa jadwalkan. Dia bakalan bikin kopi secara otomatis, yang jelas kita perlu taruh aja untuk bubuk kopinya. Dan untuk saringannya kita tinggal cuci tanpa sabun, dan disarankan memang tanpa sabun supaya nggak ada rasa-rasa sabun di minuman kita. Tinggal kita buang ampas kopinya dan dicuci. Dibilas pakai air gitu aja. Simple banget cara penggunaannya. Dan ini bisa sampai 2 orang, 3 orang, 4 orang. Jadi simple banget. Kita mau bikinin kopi buat tamu ataupun rekan kerja kita, nggak perlu repot-repot masak air dulu atau ngeracik-racik, nggak perlu. Tinggal langsung digiling selama berapa banyak, maksudnya sejumlah berapa banyak, kita langsung tinggal tuangin, udah selesai. Langsung kita bisa tuangin dan hidangkan di meja kayak gini, udah siap minum banget. Enak banget bener. Konsumsi dayanya ya hampir sama kayak water heater sebenarnya, sekitar 1000 watt. Kemudian untuk filternya juga reusable, jadi permanen. Cuman seenggaknya untuk filternya emang kerasa kelihatan kuat banget. Jadi nggak kayak kertas, tapi memang dari material yang selain kuat juga pastinya aman untuk digunakan. Dan kebukti untuk mesin kopi ini bisa mempermudah hidup kita. Yang jelas di pagi hari nggak perlu repot-repot. Secara desain sih modern dengan warna hitam dan teko gini, kayak cakep aja kalau ditaruh di atas meja makan kita. Untuk build quality-nya secara keseluruhan masih pakai material plastik yang solid dan nggak berat juga untuk dibedah-bedahkan. Untuk harganya 700 ribuan. Jadi buat kalian yang tertarik langsung aja seperti biasa cek link pembeliannya di bagian deskripsi. Cuman kurangnya menurut saya lebih baik kalau Bosman mau bikin sesuatu yang otomatis kayak gini, harusnya dibikin yang otomatis berhenti juga saat misalkan airnya itu udah habis. Jadi kita nggak perlu pencet-pencet lagi. Atau mungkin mereka pikir kalau kita pakai schedule pasti bisa kayak gitu. Ya menurut saya lebih baik lagi kalau memang airnya udah habis di tangkinya ini, bakalan berhenti secara otomatis. Jadi nggak bikin smart coffee ini masih bekerja jadi bagian heaternya. Mungkin itu aja. Dan segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like videonya jika suka, dislike aja kalau kalian suka. Dan kalau mau komentar yang aneh-aneh mungkin kalian perlu ngopi dulu. Dan support terus DKD dengan cara subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ngopi dulu bang. Ngopi bang. Iya bang. Biar kayak Dilan Bekasi. Ngopi dulu bang.